Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Bu Ika. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya. Yang akan kita pelajari hari ini, oh iya maaf sebelumnya Ibu pakai masker karena kita dalam keadaan COVID. Jadi kita harus stay 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Step safety ya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah pengertian sosial budaya, proses terjadinya perubahan sosial, faktor terjadinya perubahan sosial, contoh perubahan sosial, dan dampak perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial secara umum, yaitu adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Kita bisa lihat contoh gambar di bawah ini, pakai andong dahulu kala dan modernnya pakai mesin. Oke. Itu mobil. Terus pengertian perubahan sosial menurut ahli. Ibu ambil 2 ahli, yaitu Max Weber dan ahli yang ada di Indonesia, Profesor Dr. Selo Sumarjan. Mereka inilah yang membuat pengertian atau membuat kesimpulan mengenai apa itu proses perubahan sosial. Faktor terjadinya perubahan sosial budaya. Ini Ibu rangkum siklus terjadinya perubahan sosial budaya. Siklus ini terjadi secara dinamis dan berkelanjutan sesuai dengan perubahan zamannya. Terus, secara umum ada 3 proses terjadi perubahan sosial budaya, yaitu akulturasi, asimilasi, dan difusi. Kalau akulturasi yaitu proses bertemunya 2 atau lebih budaya, di mana unsur budaya lama masih ada. Sedangkan asimilasi, proses bertemunya 2 atau lebih budaya yang bercampur dan menghasilkan budaya baru. Ketiga, difusi, proses penyebaran unsur budaya dari satu orang ke orang lain atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Faktor-faktornya ada 2, faktor internal, yaitu adanya penemuan baru. Itu bisa menyebabkan terjadinya proses budaya, perubahan budaya. Contoh, dulu tidak ada pakai mesin, apapun pekerjaan dilakukan dengan tenaga manusia. Karena sudah ada discovery, invention, inovasi, maka sekarang tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Terus terjadinya konflik. Konflik bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Seperti dulunya kita dalam keadaan baik, berjalan normal kehidupan kita. Karena ada konflik, suatu negara itu bisa menjadikan perubahan sosial budaya menjadi ke belakang atau tidak berjalan, seperti kayak di Palestina. Terus perubahan jumlah penduduk dan kerusuhan. Faktor eksternal atau yang di luar dari manusia, yaitu dari lingkungan alam. Bisa perubahan sosial terjadi karena lingkungan alam, contohnya Ibu contohkan mengenai tanah longsor. Biasanya terjadi perubahan sosial itu karena ada budaya itu berlangsung terus menerus. Karena ada tanah longsor, kebudayaan itu akan tertutup. Misalnya suatu daerah, suatu kampung sedang berjalannya budaya, tiba-tiba ada longsor langsung runtuh itu kampungnya, itu tidak ada lagi budaya lagi. Terus peperangan dan kontak dengan budaya lain. Contoh perubahan sosial yaitu gaya hidup, seperti gambar di atas, seperti gambar di bawah ini.
dari tenaga mesin, dari tenaga kuda menjadi tenaga mesin. Kedua, pola hidup. Yang pola hidup, hidupnya bermata pencarian petani, sekarang berkantor. Terus perilaku. Dahulunya tahun 1960 seorang ibu berkata perilakunya terhadap anak, apakah kamu sudah menegur gurumu, apakah kamu sudah memberi salam pada gurumu? Tapi sedangkan perilaku tahun 2010 sekarang berubah. Seorang ibu akan bertanya, apakah gurumu sudah memberi salam padamu? Itu terjadi pergeseran perilaku. Yang dulunya 1960 menghormati, tahun 2010 kita harus lebih perhatian terhadap anak. Terus tahun 1969 seorang anak nilainya turun dari rapot. Itu orang tua menasehati anaknya. Tapi pada tahun 2009 ada anak yang turun rapotnya, malah gurunya lah yang disalahkan atau malah dinasehatin. Itu terjadi proses perilaku, pergeseran perilaku. Terus yang keempat, cara berkomunikasi. Ini berkomunikasi dari gadget satu gadget, satu aplikasi. Tapi sekarang aplikasinya sudah berubah. Gadgetnya sudah berubah. Satu gadget bisa mencakup ribuan aplikasi. Terus perubahan pendidikan. Pendidikan dari anak yang rajin belajar sekarang dari tontonan, dari pergaulan sudah bisa melawan guru seperti ini. Terus dari bahasa. Dari bahasa dahulu kala jadi anak seperti satu keluarga itu omongannya tidak kasar, kamu, aku, saya. Tapi sekarang sudah beda, jadi gua, lu, dan lain-lain. Ini akibat pergaulan. Oke. Dampak perubahan sosial budaya. Dampak dari sosial budaya yaitu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah teknologi yang semakin maju, pola pikir yang lebih maju dan tidak kolot, perubahan nilai, muncul sistem pembagian kerja, dan wanita juga bisa dituntut kemampuannya, jadi tidak ada diskriminasi terhadap wanita. Dampak negatifnya yaitu munculnya perilaku hidup konsumtif, degadansi moral atau pergaulan bebas yang tidak patut dicontoh, sikap individualisme, kesenjangan sosial, kriminalitas, dan gaya hidup. Demikian materi tentang perubahan sosial. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tulis nama kelas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.